Diperlihatkan dua orang itu, Pak Tua dan gadis cantik. Gua perkenalkan. Gadis cantik dan bahenol ini bernama Zuisi, dan Pak Tua itu adalah kakaknya bernama Ning Xiuwo. Lalu Pak Tua itu berkata kepada cucunya, Zuisi, baru-baru ini Seven Solution-mu semakin baik. Laba-laba serigala bermata 7 ini bisa mengasah dan melatih keterampilanmu. Zuisi menjawab, Oke, kakek. Dan dia mengeluarkan alat pemanenan. Sembari bersiap Zuisi berkata, Aku hanya perlu 8 menit untuk menyelesaikannya. Meng Chao keheranan pikirnya berkata, apa yang dilakukan gadis itu? Apakah mereka tidak tahu kondisi laba-laba serigala bermata 7 itu? Meng Chao yang tak tahan melihat gadis itu, ia berteriak, berhenti. Pak Tuaning dan Zuisi itu terkejut dan menoleh. Lalu Meng Chao memperkenalkan dirinya. Tuan, perkenalkan namaku Meng Chao. Aku sedang bersiap untuk membuka perusahaan pemulihan sumber daya. Mohon maaf saya mengganggu Anda. Pikir Pak Tuaning berkata, apakah pemuda ini tahu etika panen? Lalu Pak Tua itu berkata ke Meng Chao, mengganggu panen orang adalah tabu. Apa kamu tahu etikanya? Kenapa kamu menyuruh cucu perempuanku berhenti memanen laba-laba serigala bermata 7 ini? Lalu Meng Chao menjelaskan, Tuan, sebenarnya laba-laba serigala naga bermata 7 itu sedang berkembang, terjebak di antara binatang super tingkat 1 dan tingkat 2. Karena itu, struktur dalamnya saat ini sangat lemah. Kantong racun yang baru sangat tipis seperti sayap jangkrik. Salah langkah sedikit, semua bahannya akan rusak. Jika Anda menggunakan metodenya ini untuk menanganinya, panennya akan gagal. Zuisi yang melihat tanda traine di lengan Meng Chao, dia berkata, baiklah. Jadi kau ini seorang pemanen yang sedang melakukan traine. Tak heran kau bahkan tak mengenali julukan si tangan hantu rambut putih milik kakakku. Pak Tuaning bertanya ke Meng Chao, anak muda, apakah kamu punya guru? Bagaimana kamu bisa mengetahui dengan hanya melihatnya dan memastikan bahwa itu sedang berkembang? Tuan, saya telah belajar sendiri selama beberapa tahun. Saya dianggap seorang pemanen veteran, mengenali laba-laba serigala mata 7 dan laba-laba serigala naga mata 7. Dua monster super ini berasal dari ras spesies yang sama. Tetapi sebelum mereka mati, teriakan mereka sedikit berbeda, jadi tidak sulit untuk membedakannya. Seperti menahan kesal, pikir Pak Tua itu berkata. Tidak sulit. Zuisi yang mulai kesal berkata, lihat-lihatlah kepada siapa kamu berbohong. Beberapa tahun, pemanen veteran? Omong kosong macam apa itu? Bahkan kakekku tak mendengar perbedaannya. Bagaimana seorang trainee seperti kamu bisa membedakannya? Lalu Meng Chao berkata pada Pak Tuaning, Tuan, apa yang saya katakan semuanya benar. Meskipun bentuk luar dari keadaan laba-laba serigala bermata 7 tetap terlihat baik, namun banyak organ di dalamnya yang mulai bermutasi. Anda akan dapat mengetahuinya saat Anda secara pribadi membuka cangkang super base dan memeriksanya. Pak Tuaning mulai goyah. Pikirnya berkata, apa mungkin yang dia katakan benar? Pak Tua itu menghela nafas dan berkata, Zuisi, biarkan aku yang melakukannya. Ya, kakek, jawab Zuisi. Zuisi yang kesal pikirnya berkata, si brengsek ini secara terang-terangan ingin mencari masalah. Pak Tuaning mulai bersiap dan berkata ke Meng Chao, sulit, jika kamu ingin belajar beberapa keterampilan dariku, lihatlah dengan hati-hati. Saya siap. Anda bisa memulainya, Tuan, jawab Meng Chao. Terlihat tangan Pak Tua itu bergetar, pikir Meng Chao berkata, jadi dia terluka. Aku tidak akan biarkan dia melakukannya sendiri. Melihat keadaannya, seperti aku telah membuat ember emas pertamaku. Nyonya Nin, apakah kalian punya uang tunai 300.000? Kenapa kau bertanya hal itu? Kata Zuisi. Meng Chao menjelaskan, lihat sendiri, Tuan Ning punya masalah dengan tangannya. Dia pasti membutuhkan asisten untuk membantunya menyelesaikan operasi ini. Jika tidak, bahan yang dipanen hanya berharga 30 ribuan. Dengan menambah pengalaman dan keterampilanku, setidaknya itu dapat memungkinkan kantong racun yang paling sempurna dan yang paling berharga bisa dipanen. Menambahkan kemungkinan lain, sedikitnya akan meningkatkan nilai hingga 100 ribuan. Ini takdir kita bertemu, jadi saya hanya menagih, kalian hanya 30 ribu. Anggap ini untuk kontribusi bagi masyarakat. Zuisi menjawab,
Bahkan kalau kakekku terluka, dia tetaplah tangan hantu berambut putih. Jika dia membutuhkan asisten, kan ada aku di sini. Tak perlu anak nakal sepertimu, kau hanya seorang trainee yang tidak harus membantu. Belum selesai Zuishi mengejek Meng Chao, kakinya berkata, Zuishi, cukup. Kakek, ada apa? Tanya Zuishi. Kakeknya berkata, kau datanglah dan lihatlah. Anak ini benar, dia berbicara benar. Diperlihatkan bagian tubuh monster tersebut. Zuishi berkata, organ-organ ini bukan milik laba-laba serigala 7. Ini aneh. Pak Tuaning berkata, memang ini bukan laba-laba serigala bermata 7. Tetapi ini jauh lebih langka daripada laba-laba serigala naga bermata 7. Pikir Pak Tuaning berkata, aku tak menyangkal bahwa aku, yang dikenal sebagai tangan hantu berambut putih, akan kalah oleh binatang super kelas rendah yang belum mencapai tahap kedua. Jadi, Pak Tuaning kebingungan dan Zuishi merasa malu. Zuishi berkata, Meng Chao, saudara, tolong bicara jika ada yang ingin kamu katakan. Meng Chao berkata, nah, laba-laba serigala naga bermata 7 ini umumnya terlihat tak mengalami super evolusi yang aneh dan tak biasa. Pak Tua dan Zuishi tertampar kata-kata Meng Chao. Zuishi bertanya, bisakah kamu benar-benar membantu kakekku menyelesaikan panen hanya dengan $300.000? Lalu Pak Tuaning berkata, $500.000. Teman kecil, jika kau benar-benar menolongku kali ini, jika kantong racun itu menyimpan 70% racunnya, akan segera aku transfer $500.000 kepada kamu. Meng Chao menjawab, saya belum menjadi super being, jadi kekuatan dan persepsi saya hanya rata-rata. Saya hanya bisa menjadi asisten dan membantu Anda. Pikir Meng Chao berkata, untungnya aku bereaksi cepat. Aku hampir bilang aku bisa membimbing dia untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Pak Tuaning berkata, oke, kamu akan menjadi asisten pertamaku. Sementara cucu perempuanku akan menjadi asisten kedua. Mari kita mulai. Mereka pun mulai bersiap. Terlihat Pak Tuaning yang memegang 2 pisau. Pak Tuaning meminta alat nomor 3, tapi Meng Chao memberinya nomor 7 bilah berbentuk belah ketupat dan gagang nomor 4. Lalu Meng Chao berkata, saya tahu Anda ingin menggunakan gagang nomor 3 dengan pisau berbentuk penjepit nomor 12 untuk memisahkan paru-paru terlebih dahulu. Tapi ini adalah monster yang berkembang. Ada banyak kerutan berbentuk daun di kantongnya. Jadi saya takut jika kita melakukannya, kita dapat merusak bagiannya. Saya sarankan agar kita mulai dari pembuluh darah yang terletak di belakang paru-paru. Kemudian, kita akan memisahkan vena secara terbalik dan membersihkan sekitarnya sebelum menangani paru-paru itu sendiri. Pembuluh darah ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan tidak akan mudah putus. Ketuaning, bagaimana pendapatmu? Tanya Meng Chao. Pak Tuaning yang terkejut, ia berkata, itu juga yang saya pikirkan untuk dilakukan. Notifikasi sistem pun muncul. Warga elit Ningxiao telah menerima bimbingan dari Anda dan pengetahuannya tentang laba-laba serigala naga mata 7 yang sudah dewasa telah meningkat. Poin kontribusi bertambah 15. Pikir Meng Chao berkata, wow, warga elit. Aku harus ambil semuanya. Diperlihatkan bagian-bagian tubuh monster itu beberapa sudah masuk ke dalam tabung. Pikir Pak Tuaning berkata, dengan anak ini sebagai asisten, proses panen berjalan lancar dan mudah. Haruskah saya mengajar 7 solusi kepada dia? Pak Tuaning bertanya ke Meng Chao. Meng Chao, jika itu kamu, metode apa yang akan kamu gunakan? Lalu Meng Chao mempraktekkan gerakannya dan berkata, dari bawah, sepanjang apofisis pusat, saya akan menggunakan metode 7 solusi. Solusi keempat, memotong 3 bintang secara miring berturut-turut. Pak Tuaning terkejut, pikirnya berkata, pemuda misterius ini, dia sudah mengoperate 7 solusi. Dengan teknik ini, durasi panen akan dipersingkat sekurang-kurangnya 5%. Siapa dia? Siapa gurunya? Apa latar belakangnya? Pak Tuaning penuh tanda tanya. Notifikasi sistem muncul. Warga elit Ningxiao telah menerima bimbingan dan pengertian Anda. Pengetahuan teknik 4 solusi dari 7 solusi telah meningkat. Poin kontribusi bertambah 55. Pikir Meng Chao berkata, kemampuan belajar warga elit itu sangat kuat. Aku hanya melakukannya dengan santai namun dia memahami. Pak Tuaning berkata, teman kecil men, jika kamu mengajariku teknik rahasia seperti ini, bukankah orang tuamu akan marah?
Pikir Meng Chao berkata, karena dia adalah warga elit, aku tak bisa menggunakan belajar otodidak sebagai alasan. Meng Chao menjawab pertanyaan Pak Tuaning sebelumnya. Maafkan aku tidak berkata jujur sebelumnya. Tolong maafkan aku. Aku tak bisa membongkar identitas masterku. Masterku memberitahuku untuk membagikan teknik tersebut. Karena teknik ini harus disebarkan ke seluruh dunia agar Dragon City dapat bangkit. Teknik ini tidak boleh disimpan sebagai rahasia. Suesi bertanya, kalau gitu, kenapa kamu masih minta $300.000 dariku? Meng Chao menjawab, Nona Nin, kita baru saja bertemu, jadi wajar bila Anda salah paham denganku. $300.000 ini adalah modal awal saya, yang dapat saya gunakan untuk membentuk perusahaan saya sendiri, dan mencapai tujuan saya untuk berkontribusi pada Dragon City dan menjadikannya kota yang lebih baik. $300.000 ini bukan untuk kenikmatan pribadi, tetapi adalah untuk percikan pertama bagi peradaban bumi untuk berkembang di dunia ini. Pikir Pak Tuaning berkata. Mata anak itu bersinar saat dia berbicara. Dia benar-benar ingin memberikan kontribusi untuk Dragon City. Langka sekali melihat seorang muda yang memiliki hati dan gairah seperti ini. Suesi merasa malu, pikirnya berkata, saya tak menyangkal dia punya cita-cita seperti itu, tetapi saya tetap menanyakan dia. Saya terlalu picik. Lalu Meng Chao berkata pada mereka, jangan teruskan bicara. Aku akan mendukung area pembedahan untuk penanggulangan racun terakhir. Pikir Meng Chao berkata, aku tidak tahu apakah ayah sudah selesai panen atau belum, jadi aku harus cepat dan segera kembali. Ok, jawab si Pak Tuaning. Dimulailah lagi pemanenan mereka. Akhirnya bagian pentingnya sudah diangkat. Pak Tuaning bertanya, Suesi, berapa banyak uang yang kita punya di rekening kita? Sekitar $800.000. Jawab Suesi, kirimkan semuanya kepada teman kecil kita ini. Lalu Meng Chao berkata, senior, itu terlalu banyak, aku setuju dengan $500.000. Pak Tuaning menjelaskan, jika kita harus membicarakannya, maka teknik ini berharga lebih dari ratusan ribu. Tetapi, karena harus mengobati cedera-cederaku, aku sedikit kekurangan uang belakangan ini, simpan uang itu dulu. Setelah aku memeriksa material ini, aku akan berbicara kepadamu lagi. Meng Chao menjawab, baik Tuan, saya akan menerima penawaran Anda dengan hormat. Sebenarnya, saya sudah melakukan penelitian tentang 6 metode lainnya, tapi saya pikir Anda akan membutuhkan waktu 1,5 tahun lagi untuk sembuh sepenuhnya dari luka-luka Anda. Haruskah kita bertukar keterampilan kita di masa depan? Pak Tuaning terkejut dan berkata, anak muda, kamu tahu tentang cedera-cederaku? Meng Chao menjelaskan, dari kondisi tanganmu, saya pikir bahaya racun Purple Crown Viper King telah menyerang saraf ulnaris, saraf radial dan saraf tengah. Bahkan itu mempengaruhi beberapa saraf optik, bukan? Suesi merasa sedih dan bertanya, karena kau bisa menyadari bahwa kakakku terluka, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa dia akan dapat sembuh dalam waktu 1,5 tahun? Ini jelas penyakit yang tak dapat disembuhkan. Kanker, jawab Meng Chao. Suesi berkata, adik Meng, bisa kamu merawat cedera kakiku? Lalu sistem Tinder bercahaya. Sistem berkata, apakah Anda ingin mengaktifkan misi jenis perawatan pertama? Durasi misi, 1 bulan. Hadiah misi akan dinilai berdasarkan kemajuan pemulihan luka Ning Xiao, mulai dari 200 hingga 2000 poin kontribusi. Yan, jawab Meng Chao. Lalu Meng Chao menjawab pertanyaan Suesi. Aku bisa mencoba, namun racun ular tak dikenal ini sangat menyusahkan. Aku mungkin hanya dapat menemukan beberapa petunjuk acak. Pak Tuaning menjawab, tak apa, kondisiku saat ini, bahkan dokter tak punya petunjuk cara mengobatinya. Pikir Pak Tuaning berkata, anak muda ini pasti akan bertanya ke gurunya, bagaimana aku membalas penyelamatku ini? Oh ya, aku punya satu cara. Pak Tuaning berkata ke Meng Chao. Meng Chao, aku mendengar bahwa kau ingin membuka perusahaan pemulihan sumber daya. Apakah kau berminat untuk menandatangani kontrak pemanenan monsters dengan Thunder Squad? Meng Chao berkata, aku sangat berterima kasih atas tawaran Tuaning, namun kantong racun laba-laba serigala naga mata 7 tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Bahan-bahan lain juga perlu ditangani. Mengapa kau tidak menanganinya dulu?
Kemudian datang temui aku di Jalan Wufu, lalu kita berbicara lagi. Tentu, jawab Pak Tuaning. Pikir Meng Chao berkata, Thunder Squad ini berisi 5 super being. Beberapa pekerjaan kecil dapat memberikan kita kehidupan yang baik. Diperlihatkan notifikasi transfer berhasil di HP Meng Chao. Lalu Meng Chao berpamitan dan pergi. Pak Tuaning berkata ke cucunya, Zuisi, anak muda ini bukanlah orang sembarang. Jika kamu punya kesempatan, cobalah untuk berteman dengannya. Oke kakak, jawab Zuisi. Diperlihatkan Meng Chao berlari bergegas ke tempat ayahnya. Pikir Meng Chao berkata, nanti akan aku biarkan ayah melihat uang di rekening bankku. Dia pasti akan terkejut. Sesampainya di sana muka Meng Chao terlihat terkejut. Bagong Shen berkata ke ayah Meng Chao, Lo men, apakah kamu masih ingin bekerja? Terlihat ayah Meng Chao yang berlutut di hadapan si Bagong Shen. Terlihat Golden Spirit yang dipanen sudah jatuh di tanah. Lalu Meng Chao bertanya ke Paman. Paman Zol, apa yang terjadi? Lalu kita flashback ke sebelumnya. Ayah Meng Chao menelpon si Bagong Shen. Ayahnya ingin membeli bola saraf enterialisasi itu. Padahal ayah Meng Chao berbicara baik ingin membeli Golden Spirit itu untuk Meng Chao. Supaya Meng Chao bisa mendaftar ke universitas. Lalu ayah Meng Chao membawa Golden Spirit itu ke si Bagong Shen. Bagong Shen yang tak terima bahan berharga dipanen oleh ayah Meng Chao. Dia memutarbalikan fakta agar ayah Meng Chao disalahkan. Dan terjadilah seperti sekarang. Ayah Meng Chao berkata, Kakak Shen, tidak, itu bukan saya yang menjatuhkannya. Bagong Shen berkata, bukan kamu, lalu siapa? Aku. Lauman, kamu bilang, aku jatuhkan benda itu. Ah Xiong dan Ah Bao membantu aku berbohong dan menyalahkanmu. Meng Chao berkata, Ayah, ayo berdiri. Apa yang terjadi? Apakah ayah benar-benar menjatuhkan benda itu? Meng Chao memapah ayahnya. Ayahnya menjawab, mereka hanya segerombolan bajingan. Tak habis pikir, wah, aku yang ceroboh. Sembari memeriksa pecahan tabung itu, pikir Meng Chao berkata, seperti yang diharapkan, tangan Shen Rongfa ini memiliki minyak, jadi dia tidak memegangnya dengan benar. Dengan muka kesalnya Meng Chao berkata, Manajer Shen, karena hal ini belum jelas siapa yang menjatuhkannya, maka kami akan mengikuti aturan. Masing-masing membayar setengahnya. Bagong Shen berkata, setengah, itu sedikitnya 100.000. Apakah kau pikir beberapa kata dapat menyelesaikannya? Lauman, kamu serakah, ingin mengambil materi itu untuk dirimu sendiri dan menjatuhkannya, berhentilah menolak untuk memikul tanggung jawab. Jika dua hal ini tersebar, kau tak akan bisa lagi bekerja di masyarakat ini. Aku ingin membelinya dengan uang. Jawab ayah Meng Chao. Bagong Shen berkata, belilah, aku sudah setuju denganmu, tanda tangani kontrak ini 2 selama 3 tahun, kau bisa mengambilnya dan lalu pergi. Kamu menandatangani 2 tahun lagi denganku, aku dapat memberimu $10.000 di muka, beli beberapa nutrisi untuk anakmu, siapa tahu dia akan mendaftar di universitas, aku akan menandatangani, jawab ayah Meng Chao. Meng Chao yang tak tahan lagi langsung menghempaskan kontrak itu, beserta si Bagong Shen. Lalu Meng Chao berkata ke si Bagong Shen, berhentilah bermimpi. Si Bagong Shen berkata, Meng Yisen, anakmu sangat tidak sopan. Usir anak nakal ini. Terlihat 2 bodyguard si Bagong Shen bersiap. Ayah Meng Chao mencoba menghalangi 2 bodyguard itu dan berkata, jangan mendekat sialan. Tak disangka salah satu bodyguard langsung meninju ayah Meng Chao. Ayah Meng Chao terhempas dan ditangkap Meng Chao. Salah satu bodyguard mulai menyerang lagi dengan pemukul yang mengarah ke Meng Chao. Pemukul itu mengeluarkan energi. Terlihat Meng Chao menahan sakit, sembari berucap, minggirlah dari hadapanku. Meng Chao yang tak tinggal diam langsung membalas. Dengan cepatnya dia mengeluarkan jurus Reckless Bull ke perut bodyguard itu. Terlihat bodyguard itu mengeluarkan cairan merah. Bodyguard lainnya menyerang pinggang Meng Chao dengan pentungan energi. Meng Chao langsung menyerang balik, menarik kerahnya, dan menghempaskannya. Terlihat bodyguard itu terguling menabrak tembok. Lalu Meng Chao berkata ke sistem, Tinder, tukarkan dengan skill Ripple dan tingkatkan keren profesional. Terlihat aura keemasan sistem menyelimuti Meng Chao. Lalu Meng Chao menghampiri si Bagong Shen. Pikir Meng Chao berkata,
Dalam kehidupanku sebelumnya, kau menipu ayahku untuk menandatangani kontrak kelas 2 yang bermasalah. Bagong Shen yang ketakutan ia berkata. Apa yang kau inginkan? Nyahlah kau bajingan, kata Meng Chao sambil menampar si Bagong Shen. Meng Chao menamparnya lagi dan pikirnya berkata, tamparan ini karena kau mengubah kontrak di kehidupanku sebelumnya, jadi kami tidak dapat menuntutmu. Tamparan ini karena kau menahan uang asuransi ayahku di kehidupanku sebelumnya, sehingga dia tak mampu membayar cedera-cederanya. Tendangan ini karena imbasnya Jia Chao tak percaya pada keadilan hukum dan membuatnya mengambil jalan kegelapan. Terlihat muka si Bagong Shen semakin tampan dibuat Meng Chao. Meng Chao yang belum puas, ia ingin terus menghajar si Bagong Shen. Lalu ayah Meng Chao menahan Meng Chao. Ayahnya berkata, cukup, apa kamu ingin masuk penjara? Lalu Meng Chao bertanya ke ayahnya, ayah, apa kau baik-baik saja? Ayahnya menjawab, tentu ayah baik-baik saja. Tapi bagaimana denganmu? Para paman-pamanan berkata, Meng Chao, kamu sangat impulsif. Ya, mudah untuk menyerang orang lain tapi sulit untuk menghindari konsekuensinya. Sisi baik dan sisi jahat Meng Chao muncul dan berkata, sisi baik berkata, kamu terlalu ceroboh, kamu harusnya menunggu sampai gelap dan melakukannya. Sisi jahat berkata, lupakan saja, kamu sudah mengalahkannya. Pikir Meng Chao berkata, aku harus tenang, aku harus mengingat identitasku. Sisi jahat berkata, mengapa kau tidak menendang dan meninju beberapa kali lagi? Dia layak mendapatkannya. Sisi baik berkata, kamu harus menjadi siswa SMA yang elegan. Terlihat Meng Chao yang tak tahan lagi bersiap ingin memukul si Bagong Shen itu kembali. Tetapi ayahnya menahan dan berkata, Meng Chao, apa kau gila? Apa kau berusaha membunuhnya? Meng Chao menjawab, ayah maaf aku salah, aku akan berubah, tapi hari ini biarkan aku melakukan satu tendangan lagi, aku perlu mengurangi amarahku ini, aku berjanji aku tak akan melakukannya lagi setelahnya. Lalu ada dua orang datang. Salah satu orang itu berkata, berhenti. Diperkenalkan nama si rambut putih. Nama, Gu Ming. Posisi, eksekutif bisnis. Perusahaan, sumber daya yang makmur. Diperkenalkan nama si rambut merah. Nama, Qin Ho. Julukannya harimau turun gunung. Perusahaan, sumber daya yang makmur. Posisi, bos besar.